Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicara tentang narcissistic abuse. Ya, dalam arti begini, banyak dari teman-teman yang mungkin adalah korban narcissistic abuse, gitu ya. Ada yang masih di dalam lingkungannya, ada juga mungkin yang sudah keluar dari situ. Tetapi kalian semua mungkin punya kesamaan dalam arti kalian merasa bahwa abang walaupun saya udah nggak kontak gitu ya, efek dari abuse yang dulu saya terima dari si narsistik itu masih terasa tuh sampai sekarang. Ya, saya merasa jadi manusia yang berbeda gitu ya, dan abang gimana cara nyembuhinnya? Ini kan sesuatu yang banyak terjadi di korban narcissistic abuse dan mereka bingung gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa lepas ya dari efek trauma tersebut. Nah, sebelum gua masuk ke materinya, gua harus mengingatkan sekali lagi ya, ini sering gua katakan bahwa untuk menyembuhkan trauma, hal yang paling benar itu adalah kalian kalau bisa, kalian berkonsultasi ke psikolog ya. Itu hal yang harus selalu saya ingatkan. Karena psikolog adalah orang yang tepat untuk mengurai luka-luka yang kalian punya. Yang kedua adalah kalau bisa, memang kalian harus bisa juga cari komunitas di mana mungkin punya pengalaman abuse yang sama, yang bisa saling menguatkan kalian. Nah, saya harus katakan guys ya, saya nggak akan punya tips-tips ajaib yang akan bisa bikin kalian misalnya sembuh tiba-tiba dari efek narcissistic abuse ini, gitu ya. Menyembuhkan abuse dari narsistik ini adalah sebuah perjalanan panjang, sesuatu yang ya nggak akan ada sesuatu yang bisa instan gitu ya, dalam sekejap bisa memberikan kalian penyembuhan gitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya sekarang di video ini akan mencoba menguraikan luka-luka apa yang kalian punya, kenapa efeknya bisa bertahan lama, dan apa yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Gitu ya, apa yang kalian butuhkan sebenarnya itu. Dan selain itu ada beberapa tips kecil dan ada satu tips besar misalnya di akhir nanti yang gua sampaikan yang mudah-mudahan juga bisa membantu kalian dan juga misalnya mengurangi ketakutan kalian kepada seorang narsistik. Ya. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya guys ya. Pertama, gue mau kasih tahu kalian luka-luka yang diakibatkan oleh narcissistic abuse yang terjadi pada kalian. Kalian harus tahu ya bahwa narcissistic abuse ini efeknya sedikit berbeda dari trauma yang biasa dialami oleh orang. Narcissistic abuse ini punya kekuatan 2 kali lipat ya, dalam arti impactnya itu 2 kali lipat. Dalam arti gini, supaya lebih gampang gue kasih contoh deh. Misal nih ya, kalian mengalami gempa bumi, kemudian rumah kalian hancur. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kalian misalnya lalai mematikan gas di rumah kalian dan kemudian itu membakar rumah kalian dan rumah kalian hancur. Kejadian A dan kejadian B itu kan hasilnya sama, rumahnya hancur. Tetapi pertanyaannya, mana yang lebih menyakitkan dan membuat trauma? Itu pasti yang kedua lebih menyakitkan dan trauma. Kenapa? Karena kejadian kedua itu selain kalian harus berdeal dengan hasilnya, yaitu rumah kalian hancur, kalian juga harus berurusan dengan rasa bersalah karena kalian menyebabkan itu kan, gitu lah. Nah, narcissistic abuse itu impact-nya itu 2 kali lipat seperti itu. Jadi dalam arti gini, semua korban narcissistic abuse itu mereka harus deal dengan konsekuensi yang mereka dapat, sekaligus mereka merasa bersalah karena mereka merasa mereka yang menyebabkan itu, gitu ya. Ini terjadi karena narsistik itu selalu bisa menempatkan korbannya itu sebagai orang yang bersalah. Ya, jadi kasusnya itu begini, sebenarnya narsistiknya yang melakukan kesalahan, tetapi dia bisa memanipulasi korbannya dan meyakinkan bahwa si korbannya itu adalah penyebabnya. Supaya gampang kita bisa lihat, ya, di hubungan pernikahan misalnya, suaminya yang berselingkuh. Ya, si narsistiknya maksudnya, dia yang berselingkuh, dia yang manipulatif, tapi dia bisa menempatkan istrinya yang salah. Misalnya dengan manipulatif bahwa, oh kamu tahu nggak sih saya tuh selingkuh itu ya karena kamu tuh nggak perhatian sama saya, karena kamu nggak memenuhi ini dan itu, gitu ya. Di lingkungan pertemanan misalnya, lingkungan sosial gitu ya. Mereka bisa aja, mereka yang memfitnah, tapi mereka mengatakan bahwa, oh saya melakukan ini tuh sebagai pembelaan diri, yang salah tuh dia duluan, begini.
di hubungan keluarga misalnya, anak scapegoat misalnya, ya kan? Orang tuanya yang nggak beres, orang tuanya yang nggak becus, tetapi dia bisa menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa yang salah itu ya anaknya. Saya melakukan kayak gini tuh karena kamu tuh nggak bisa diatur, karena kamu tuh bodoh, karena kamu tuh nggak bisa diajari, gitu ya. Intinya, si narsistik itu selalu bisa memberikan manipulasi kepada korbannya bahwa yang salah, yang jahat itu selalu si korban. Nah, luka inilah yang menyebabkan para korban dari narcissistic abuse, ya, ini mengalami dalam tanda kutip itu kesakitan mental yang luar biasa. Karena misalnya dalam pernikahan, ya, selain mereka harus menanggung kondisi bahwa keluarganya bercerai misalnya, selain itu mereka harus menanggung pemikiran bahwa yang salah itu mereka yang menanggung, mereka adalah orang yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Sama dengan misalnya anak scapegoat gitu ya. Mereka udah sengsara, nggak punya apa-apa, mereka juga harus menerima pemikiran bahwa itu tuh salahnya mereka. Nah, inilah kenapa narcissistic abuse ini sangat mematikan gitu efeknya. Oke, kita lanjut dari situ. Kemudian kita harus tahu narcissistic abuse ini kan biasanya terjadi sangat lama kan, berulang-ulang gitu ya, kegiatan ini terus berulang-ulang. Nah, ini pada akhirnya membuat seorang korban narcissistic abuse tersebut punya kerangka di dalam pikiran mereka gitu, dalam arti efeknya itu nancep gitu loh di mental mereka, di pemikiran mereka gitu ya. Itulah mengapa walaupun seseorang itu udah berpisah dengan si narsistik, efeknya itu tetap ada gitu loh. Efek itu tetap ada di dalam pikiran mereka. Walaupun orang itu udah nggak ada di depannya mereka. Dan itu tercermin di dalam sifat berpikir mereka gitu ya. Sifat sehari-hari mereka, dalam kehidupan mereka, dalam cara mereka memandang hidup. Inilah mengapa banyak korban narcissistic abuse itu kadang ngomong bahwa aku tuh udah nggak tahu lagi siapa diriku ini gitu. Berbeda sekali dengan diriku yang dulu, aku tuh udah nggak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Karena pola pikir mereka tuh udah berubah karena dari narcissistic abuse itu. Dan itu bertahan lama, gitu ya. Saya menyebut ini penjara di dalam pikiran. Ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat kan ya, kerangkanya itu seperti itu gitu. Jadi dalam arti orang-orang yang terkena narcissistic abuse itu orang-orang yang akan kehilangan jati diri gitu ya. Orang-orang yang kehilangan jati diri, orang-orang yang nggak tahu siapa dirinya, dan orang-orang yang punya penjara di dalam pikirannya. Itulah yang terjadi, gitu ya. Sebenarnya kalau kita rundut ya permasalahannya. Nah sekarang ketika ini terjadi, efek ini juga berjalan terus ketika kita bertanya gitu ya. Terus gimana bang supaya saya bisa sembuh, gitu ya? Saya udah bilang tadi, saya nggak punya tips ajaib bagaimana cara menyembuhkan ini. Tetapi kalau kalian perhatikan, ya apa yang saya katakan ini, sebenarnya semuanya itu cuma bermuara ke satu hal, gitu ya. Cara menyembuhkan diri dari narcissistic abuse itu, muaranya itu ke satu hal, guys. Yaitu bagaimana caranya kalian mencintai diri kalian sendiri, memberikan cinta yang luar biasa, sehingga pada akhirnya cinta itu pada akhirnya akan menghancurkan penjara yang ada di dalam pikiran kalian. Saya minta maaf ya, mungkin ada yang ngomong bahwa jawabannya tuh males banget sih bang, cuma ngomong mencintai diri sendiri. Tapi sekarang gini, gue mau kasih tahu ya, kalian bayangkan ya, diri kalian tuh orang lain. Dan kalian ngelihat nih, ini orang gitu ya, sudah di-abuse sedemikian rupa, udah dirampas identitas dirinya sedemikian rupa, dihancurkan, dan dia hidup dengan pemikiran bahwa dia adalah seseorang yang bersalah, gitu ya. Apa yang bisa kalian berikan sama orang ini? Nggak ada kata lain kan, selain bahwa kita harus kasih dia cinta, kita harus kasih dia rasa sayang, ya kan, bahwa kita harus berikan dia begitu banyak rasa sayang, rasa cinta, untuk menggantikan kehilangan dan kesakitan yang dia alami selama ini, gitu ya. Dan ketika kita tahu gitu ya, ketika rasa cinta itu cukup, gitu ya, itu kan nanti akan menumbuhkan jati diri. Ya, bahwa dia percaya bahwa saya ini dicintai gitu. Dan ketika jati diri dia itu tumbuh, gitu, dia akan merasa bahwa penjara-penjara yang ada di pikiran dia itu perlahan-lahan mulai runtuh, digantikan oleh bangunan baru berdasarkan jati diri yang dia punya. Itu
jawabannya sebenarnya guys, gitu ya. Nah, soal mencintai diri itu kadang gue belum pernah bikin videonya juga sih ya. Cuman kalian pasti bisa cari gitu, bagaimana cara melakukan hal-hal yang mencintai diri sendiri lah, gitu ya. Dalam hal-hal bagaimana kita melakukan ini, gitu ya. Itu hal-hal yang sangat penting gitu dilakukan. Di video kedua, gue akan berbagi sedikit tips, tips kecil dan juga satu tips besar, gitu ya, bagaimana cara menghilangkan ketakutan kalian kepada seorang narsistik. Sampai jumpa di video selanjutnya.